Poin berikutnya, Nabi Ibrahim yang cerdas, kritis, dan pemberani. Nah, ini semua sifat yang sekarang mungkin tinggal ada yang cerdas, ya. Yang cerdas banyak, yang kritis semakin sudah, yang pemberani semakin sudah jumlahnya. Itu kan, ya? Coba nanti kita lihat seperti apa itu cerdasnya, kritisnya, dan pemberaninya Nabi Ibrahim. Pertama, latar belakang pencarian Tuhan Nabi Ibrahim. Meskipun kemudian ketika cerita bahwasanya Nabi Ibrahim itu di dalam bertuhannya bukan ditunjukkan oleh Gusti Allah, tapi betul-betul atas analisa pemikirannya sendiri, itu nanti ceritanya juga berbeda-beda, ya. Ada berbagai versi. Misal ketika raja ketika itu begitu berkuasanya, Namrud bahkan ngaku dirinya sebagai Tuhan, tapi Nabi Ibrahim nggak percaya dia bukan Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim sudah paham bahwasanya sengaku apapun, sesakti apapun, sedikdaya apapun Raja Namrud itu, Nabi Ibrahim sudah punya analisa sendiri bahwasanya itu bukan. Begitu juga dengan berhala-berhala yang mereka ciptakan. Bahkan bapaknya sendiri adalah pengrajin berhala, kan, ya? Pengrajin patung. Itu pun sudah yakin bahwasanya sebenarnya umatku ini tersesat semua, menuhankan Namrud, menuhankan berhala-berhala. Begitu juga sampai kemudian di dalam Quran surat Al-An'am, ya, 76, 77, 78, Nabi Ibrahim sudah punya analisa sendiri ketika bisa jadi bintang-bintang di malam yang indah ini bergemerlapan jutaan jumlahnya, ini bisa jadi juga akan dituhankan ini oleh masyarakat yang bodoh. Maka Ibrahim sudah yakin bahwasanya itu bukan Tuhan. Jadi bukannya dia kok, oh ini Tuhan, ya bukan. Dia sudah punya analisa sendiri, dia sudah punya pendapat sendiri, itu bukan Tuhan. Hanya dia punya pikiran, bagi orang bodoh nanti bintang-bintang itu bisa dituhankan. Begitu juga kemudian rembulan. Rembulan ini bisa jadi juga dituhankan oleh masyarakat yang bodoh. Maka dia sudah bilang, bulan juga bukan Tuhan. Besoknya lagi ada matahari terbit, bukan Tuhan. Begitu. Jadi bukan yang kemudian ketemu bintang, punya perkiraan, ketemu bulan, ketemu matahari, dan seterusnya, seperti nyanyian tadi kita, sang surya, kita, rembulan. Itu bukan yang begitu. Nabi Ibrahim sudah cukup sadar bahwasanya kemungkinan benda-benda itu akan dituhankan, padahal itu jelas bukan Tuhan. Sampai kemudian apa? Sampai kemudian dia dengan cerdas demikian itu, dengan kritis demikian itu, dan dengan keberaniannya yang luar biasa, dia angkat kampak, kan, ya? Angkat kampak, kemudian ngobrak-abrik berhala-berhala untuk pemujaan orang-orang sekitar Mekah itu. Semuanya diobrak-abrik kecuali satu. Yang ngobrak-abrik penuh keberanian, disisakan satu, kampaknya dikalungkan di situ, itu kecerdasan, kekritisan. Maka kemudian ketika masyarakat menemui paginya, ini kok berhala-berhala Tuhan-Tuhan kita ambruk semua, Nabi Ibrahim hanya bilang, yang tidak ambruk ada nggak? Ada, itu berarti dia. Kampaknya juga di situ, berarti dia. Mereka menjawab apa? Dengan serempak bilang apa? Tidak mungkin, ini cuma batu, nggak mungkin merobohkan lampak ini, menghancurkan. Loh, kalau itu hanya batu, tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian? Luar biasa beraninya. Maka sifat-sifat cerdas, kritis, dan pemberani, mungkin kritis dan pemberani ini sekarang semakin sedikit jumlahnya dan semakin langka. Dan Nabi Ibrahim ngerti resikonya, bukannya tidak ngerti resikonya, tapi itu tetap diterjang, tetap diterabas. Sadar dengan risikonya dan siap dengan menerima resikonya. Apa kemudian resiko yang paling berat? Dia
dibakar hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Dalam tafsir pernah diceritakan bahwasanya api yang dibuat untuk membakar Nabi Ibrahim itu adalah dalam sejarah api yang terbesar, api unggun yang terbesar yang pernah dibuat oleh manusia untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi kemudian Allah bilang apa? Qulna ya nar, wahai api, kuni bardau wa salama ala Ibrahim. Dinginlah kamu dan justru jadi penyelamatlah kamu terhadap Nabi Ibrahim. Betul. Begitu semua sudah habis, ya Nabi Ibrahim